Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi sosiologi, yakni konflik dalam kehidupan sosial. Pengertian konflik. Menurut Robert, konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingannya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain. Jadi dalam rangka memperebutkan sumber-sumber ke masyarakat, baik itu ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya yang relatif terbatas. Menurut sosiologis, konflik itu diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Lalu yang kedua ada faktor-faktor penyebab dari konflik sosial. Yang pertama itu adalah perbedaan individu. Manusia itu adalah individu yang unik, jangankan manusia. Hewan saja juga memiliki perbedaan. Manusia itu lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasusnya bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut itu sama. Yang selanjutnya adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang itu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu itu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Yang selanjutnya itu adalah perubahan nilai yang cepat. Perubahan itu adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung secara cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu juga akan bisa menjadi penyebab konflik sosial. Selanjutnya itu adalah akibat-akibat dari konflik sosial. Yang pertama itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Jadi ketika konflik itu terjadi, hubungan silaturahmi antara individu satu atau kelompok satu itu juga akan bisa terpecah. Yang selanjutnya yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Lalu rusaknya harta benda atau bahkan hilangnya nyawa manusia. Seseorang yang memiliki konflik dengan orang lain itu bisa saja dia dapat menghilangkan nyawa satu sama lainnya begitu. Lalu terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Yang selanjutnya yakni cara menangani sebuah konflik. Yang pertama, menghindar. Jadi ketika ada konflik, sebaiknya kita menghindar agar tidak masuk ke dalam konflik tersebut. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak. Jadi tidak terlalu memaksakan kehendak, tidak egois, tidak seenaknya sendiri. Selanjutnya menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Lalu ada tawar-menawar. Mungkin cukup hanya itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.